Perkenalkan, nama saya Elis Priscilla. Pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan apa itu LBA, Live Blood Analysis. Tahukah saudara, sehat itu mahal, tetapi sakit itu jauh lebih mahal, saudara. Saya berharap dengan tayangan video ini, saudara mendapatkan informasi yang sangat berharga bagi kesehatan saudara maupun orang-orang yang saudara cintai. Pada kesempatan ini, saya mau menjelaskan sedikit mengenai LBA. LBA itu adalah suatu metode analisa kesehatan yang memberikan gambaran yang jelas, praktis, ekonomis, dan efektif untuk mengetahui kondisi tubuh seseorang melalui pengamatan sel darah dengan mikroskop. LBA merupakan pemeriksaan kualitas darah, bukan kuantitas darah. LBA juga dapat mengevaluasi kesehatan secara dini. Bisa dijadikan screening awal untuk merefleksikan bagaimana kebiasaan pola makan, pola hidup yang akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Pada tahun 1932, Edgar Cayce memprediksikan suatu hari semua penyakit dapat dideteksi dengan setetes darah dari ujung jari manusia. Teori live blood analysis diaplikasikan oleh The Bradford Research Institute di Chula Vista, California, dan disosialisasikan pada klinik di USA atau United States of America. Bekerjasama dengan beberapa Western medicine physician yang disebut The Bradford Peripheral Blood Assessment, yang merupakan bagian dari General Medical Microscopy yang dikerjakan oleh CLIA Laboratory sejak April 1996 hingga 2000. Penelitian yang mendalam dilakukan oleh Profesor Günther Anderlein yang berasal dari Jerman. Dalam media darah manusia yang ditelitinya, ia menemukan fakta bahwa kemungkinan besar spesies atau kuman atau mikroorganisme yang terdapat dalam darah menunjukkan gambaran lebih dari satu pertumbuhan dan bentuk, dan spesies tersebut dapat berubah-ubah. Beliau berpendapat, dari penelitiannya tersebut, Profesor Günther Anderlein mendapat julukan sebagai The Father of Live Cell Microscopy. Saudara, mungkin di benak Anda saat ini bertanya, bagaimana cara kerja LBA? Cara kerja LBA itu sangat simpel. Kami hanya membutuhkan beberapa tetes darah dari ujung jari saudara yang kami ambil secara steril dengan jarum 1 kali make. Jadi Anda nggak usah khawatir. Siapa-siapa saja yang bisa melakukan pemeriksaan LBA ini, dari usia anak-anak sampai usia lanjut, siapa saja. Kemudian darah yang kita ambil beberapa tetes tadi, kita taruh di bawah mikroskop khusus, saudara. Lalu kita adakan pemeriksaan oleh para pakar kami, yaitu praktisi medis kami, dan hasilnya akan ditampilkan di monitor. Berapa lama hasilnya bisa kita ketahui? Hanya beberapa menit, yaitu paling lama 10-20 menit saja. Dapat diketahui semua hasil yang kita dapatkan di dalam pemeriksaan LBA ini, saudara. Saudara, saat ini saya mau menjelaskan sekilas atau garis besar pemeriksaan LBA atau Live Blood Analysis. Ada 2 jenis. Di dalam pemeriksaan 2 jenis itu adalah pemeriksaan sel darah basah dan sel darah kering. Kalau sel darah basah ini kita dapat melihat aktivitas sel darah yang sehat dan sel darah yang kurang sehat, atau kita sebut dari darahnya kita tahu orang ini udah sakit. Kemudian bakterinya, jamur, kolesterol, asam urat, dan darah putih apakah cukup atau kurang. Kemudian darah merahnya apakah terlalu banyak atau kalengket. Bisa juga kita lihat gula darah. Kalau tanda-tanda orang yang sudah menderita gula darah ini sangat jelas. Yang calon penderita gula pun ini sangat jelas. Misalnya di sini ada orang yang di lab belum divonis menderita diabetes, tapi kalau di sini udah ada tanda merahnya, ini tandanya hati-hati, warning, karena ini menandakan ada bakat kena diabetes kalau tidak dijaga-jaga. Kemudian bisa juga kita lihat fibrin atau liver stress.
Yang terakhir saya sekilas aja menyampaikan bahwa yang paling penting di sini kita bisa melihat kekentalan darah. Nah, kita lihat orang yang darahnya kental ada seperti ini, dia seperti koin tapi dia bertumpuk-tumpuk dan terus kayak rantai. Ini adalah orang yang menderita darah kental. Darah orang sehat harusnya seperti ini, saudara. Satu-satu, ini darah orang sehat. Tapi di sini sayang sekali pasien ini nggak banyak, cuman ada beberapa biji. Yang ada tuh semuanya itu lengket. Nah, ini harus diwaspadai. Kalau tidak diwaspadai, sel darah kita yang kental ini akan berbahaya. Saya mengutip sedikit tulisan buku Dr. Amy menjelaskan betapa berbahayanya menderita darah kental. Salah satunya kita bisa menderita hipertensi, jantung koroner, bisa juga kena serangan stroke, diabetes, ginjal, dan lain-lainnya. Jadi darah kental ini tidak bisa dianggap remeh, saudara. Saudara, tadi kita sudah berbicara pemeriksaan sel darah basah. Pemeriksaan sel darah basah ini di luaran sudah ada orang yang bisa melakukannya. Tetapi saat ini kita masuk ke lebih dalam lagi, yaitu pemeriksaan sel darah kering. Ini agak rumit dan agak kompleks. Ini harus atau baru bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menganalisa sel darah kering ini. Dan harus bersertifikat ID, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Apa saja yang bisa kita dapatkan di pemeriksaan sel darah kering ini? Kita bisa lihat penumpukan racun, penumpukan radikal bebas, kecukupan oksigen di otak. Nah, bicara oksigen di otak, sedikit saya akan menunjukkan sampel darah. Ini adalah sampel darah kering. Pemeriksaan darah kering ini kita lihat seperti ini, saudara. Ini adalah tanpa si pasien atau si klien kita mengatakan dia sakit kepala. Buat saya ini eksak. Pasien ini pasti sering sakit kepala. Otaknya selalu rasanya penuh, migrain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sirkulasi darah tidak sampai ke otak. Dan oksigen juga kurang sampai ke otak. Ini penyebab orang yang bersangkutan ini sering sakit kepala karena oksigen. Kemudian kita juga bisa lihat kekurangan kalsium, kekurangan mineral, penumpukan lemak di dalam tubuh, organ pencernaan kita. Misalnya ada masalah lambung, di sini kelihatan. Organ reproduksi pria maupun wanita. Kalau pria kita tahu calon prostat atau sudah berprostat. Kemudian kalau wanita bisa kista, bisa miom. Di sini ada tanda-tandanya yang bisa kita ketahui. Dan lebih dalam lagi yaitu penurunan fungsi organ-organ kita. Misalnya penurunan fungsi ginjal, paru-paru, jantung, liver, dan serentetan penyakit lainnya bisa kita analisa lewat pemeriksaan sel darah kering ini, saudara. Saudara, mengapa kita penting melakukan LBA? Karena dengan LBA kita dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Karena banyak sekali atau kita sering sekali mendengar seseorang mengatakan, aku baik-baik aja, aku sehat-sehat aja, aku nggak perlu check up, apalagi LBA, buat apa? Karena aku merasa aku baik-baik aja. Nah, tidak jarang saudara kita menemukan atau mendengar bahwa Bapak A, Ibu B meninggal, entah itu di rumah, di tempat olahraga, di perjalanan, atau di kantor. Kenapa? Karena serangan jantung, karena stroke. Padahal usia mereka masih muda. Kenapa itu bisa terjadi? Sesungguhnya di dalam tubuh mereka tidak baik-baik aja. Hanya saja mereka tidak mendapatkan gejala, sehingga mereka merasa dirinya baik-baik aja. Kalau kita merasa diri kita baik-baik aja, kita coba check up. General check up itu melihat apakah kita benar-benar sehat, atau LBA setidaknya. Nah, dengan LBA atau pemeriksaan secara live blood analysis ini, itu kita dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Anda bisa berinteraksi langsung dengan praktisi medis kami untuk dicarikan solusi jika didapatkan masalah kesehatan di dalam tubuh Anda. Akhir kata, saya hanya bisa mengatakan lebih cepat mengetahui kondisi kesehatan tubuh Anda, lebih cepat atau lebih mudah kita dapat mengatasinya. Maka dokter biasanya mengatakan
Lebih baik mencegah, jauh lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu saja yang mau saya sampaikan. Salam sehat.